Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, minta waktunya. Jadi saya ingin mewawancara Ibu terkait penugasan saya di pendidikan guru penggerak. Jadi wawancara ini terkait dilema etika dan bujukan moral yang berkaitan dengan kasus-kasus yang sering sekali Ibu hadapi sebagai pimpinan di sekolah ya Bu. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Iya, siap. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral itu, Bu? Iya. Jadi keterkaitan bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah bujukan moral dan etika. Di sini kan kalau ada permasalahan, maka biasanya kita akan analisis dulu permasalahan yang ada. Kita akan cari dulu sih sebenarnya apa penyebabnya. Kemudian kita komunikasi untuk mengetahui penyebabnya itu pada wali kelasnya ya, selaku perantara nih antara pihak sekolah dengan orang tua. Di situ kita akan mengetahui sebenarnya, terus kita akan bagaimana sih cara solusi ya yang akan kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan baru nih kita akan ambil keputusan. Oke, jadi tahap pertama itu tentu menganalisis terlebih dahulu ya Bu ya, iya, baru kemudian mengkomunikasikannya. Betul sekali. Kemudian untuk menjalankan pengambilan keputusan selama ini ya Bu ya, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan apabila kasus-kasus tersebut berkaitan dengan kepentingan benar lawan benar misalkan, ataupun mengandung nilai-nilai kebajikan Bu? Jadi dalam mengambil keputusan kita akan menganalisis tadi sudah ya, kita analisis dulu permasalahannya sehingga kita tahu, kemudian akhirnya terjawab apa sih sebenarnya penyebabnya. Dan untuk mengambil keputusan itu karena Ibu adalah masih ada pimpinan ya di atas Ibu nih, ada kepala sekolah, maka kita akan komunikasikan, kita musyawarahkan dengan kepala sekolah ya terkait dengan aturan yang ada di sekolah kita dan terkait dengan apa yang akan kita putuskan. Dan keputusan itu jangan sampai nih merugikan sekolah ya, dan juga merugikan peserta didik ya. Kita berharap keputusan yang kita ambil tadi ini menjadi solusi terbaik misalnya untuk peserta didik yang ada. Jadi mencari solusi terbaik untuk kedua belah pihak ya, baik itu oleh sekolah maupun peserta didik. Baik Bu, jadi dalam pengambilan keputusan itu sendiri, langkah-langkah ataupun prosedur apa yang Ibu jalankan selama ini Bu? Ya, jadi langkah-langkahnya kita akan cari tahu dulu permasalahan yang ada. Setelah cari tahu, kita akan komunikasikan dulu dengan pihak-pihak terkait, misalnya wali kelasnya. Kemudian kita akan komunikasikan dengan orang tuanya, dengan peserta didiknya. Tapi kalau masalah-masalah terkait ini kan biasanya berhubungan dengan administrasi sekolah ya. Nah untuk administrasi biasanya kita langsung ke orang tua. Ya. Jadi kita komunikasikan, kemudian setelah kita tahu permasalahannya, selanjutnya Ibu akan mengajukan komunikasi dan musyawarah ya kepada pihak yang lebih tinggi ya, yaitu kepala sekolah. Apa sih yang akan solusi yang akan kita ambil istilahnya untuk mengatasi permasalahan tersebut, tapi tetap tidak merugikan sekolah dan juga tidak merugikan peserta didik, dan kita berharap solusi itu menjadi solusi yang terbaik ya, yang akan diputuskan.
Jadi kalau bisa saya ambil di sini, tentu keputusan yang diambil itu melalui musyawarah ya Bu ya. Kemudian jangan lupa diikuti dengan komunikasi yang baik. Iya. Oke. Jadi Bu, dari langkah-langkah ataupun prosedur yang dijalankan selama ini, langkah-langkah ataupun prosedur apa yang Ibu anggap efektif untuk menjalankan suatu keputusan ataupun mengambil suatu kebijakan, Bu? Yang paling efektif itu kita harus komunikasi ya, Oh. komunikasi yang baik, kemudian dimusyawarahkan dengan berbagai pihak nih ya, yang terkait dengan permasalahan itu. Karena ya Ibu ini sebagai saat ini pimpinan staf pimpinan sekolah nih tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Betul. Karena di atas Ibu ada kepala sekolah juga. Kecuali ya beda lagi permasalahannya seandainya Ibu sebagai pimpinan sekolah ya yang harus sebagai penentu kebijakan gitu ya. Jadi komunikasi tadi ya Bu ya, Iya. komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak tadi ya Bu Betul ya. Nah, dalam menjalankan keputusan itu ada tidak Bu tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan ya pasti ada ya sebenarnya ya, untuk mencari solusi yang terbaik pasti ada tantangan yang akan dihadapi. Tetapi baik lagi nih sebenarnya tantangan itu bisa kita hadapi, kita selesaikan secara bersama nih ya. Jadi komunikasi lagi, balik lagi komunikasi yang efektif, yang baik, kemudian dimusyawarahkan untuk mufakat, itu akhirnya menjadi solusi ya untuk menekan tantangan yang ada istilahnya ya. Jadi tetap sih nilai-nilai yang harus kita ambil tadi tidak merugikan pihak sekolah dan tidak juga merugikan peserta didik, sehingga apapun keputusannya kedua belah pihak ini ya tidak istilahnya tetap menjadi keputusan yang terbaik bagi kedua belah pihak itu, baik bagi sekolah maupun bagi si peserta didiknya. Apalagi kalau keputusan itu berkaitan dengan dilema tadi ya Bu ya, berkaitan dilema ataupun bujukan moral itu tadi ya Bu ya. Oke, menarik sekali Bu. Kemudian Bu, dalam menyelesaikan suatu keputusan ya Bu ya, Ibu ada tidak jadwal ataupun waktu-waktu tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan ataupun mengambil suatu keputusan dan kebijakan itu? Jadi kalau untuk pengambilan keputusan ini sesuai dengan kondisi sih sebenarnya ya. Kalau memang itu mendesak dan harus diputuskan saat itu, maka tetap ya kita segera putuskan ya. Tetap tapi kita musyawarahkan dengan pimpinan sekolah, dengan pihak terkait. Dan kalau memang tadi waktunya tidak ini, maka istilahnya tidak yang mendesak, maka ya kita akan bukan mengulur sih, kita akan jadwalkan ya. Jadi situasi kok ini sesuai dengan situasi dan kondisi lah ya untuk masalah penjadwalan tadi. Oke. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi apa yang terjadi pada saat itu ya Bu, permasalahannya ya? iya. Jadi permasalahannya genting atau penting bukan tidak pentingnya ya. Jadi untuk mencari solusi yang terbaik tadi ya. Kalaupun dijadwalkan kita akan mencari solusi yang terbaik yang tepat untuk kedua belah pihak. Oke, baik. Kemudian Bu nih ya, faktor-faktor apa saja yang Ibu rasakan mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ataupun penetapan suatu kebijakan yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral itu Bu? Komunikasi ya sebenarnya harus dikomunikasikan. Jadi komunikasi dengan wali kelas ya, komunikasi dengan orang tuanya, kemudian kita komunikasikan juga dengan pimpinan sekolah. Jadi ini yang paling efektif karena segala sesuatu yang harus kita putuskan tadi harus berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dan ya tetap tidak menyalahi aturan yang ada ya. Jadi komunikasi yang baik tadi Bu ya, komunikasi yang baik dari semua pihak, kemudian keputusan yang diambil itu haruslah berdasarkan musyawarah dan terbaik ya Bu ya untuk semua pihak. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Bu ya, dari pengalaman yang sudah Ibu jalankan selama ini, saya lihat kan begitu banyak sekali pengalaman yang dialami ya Bu ya sebagai pimpinan di sekolah ini. Adakah pelajaran yang bisa dipetik Bu dalam pengambilan keputusan, apalagi kalau seandainya berkaitan dengan dilema etika itu tadi Bu? Jadi permasalahan itu apabila setelah selesai menjadi solusi yang terbaik buat kedua belah pihak, ini menjadi sesuatu yang bisa
kita ambil pelajaran ya. Oke. Untuk permasalahan yang selanjutnya atau yang berikutnya ya, Iya. mungkin pada permasalahan yang berbeda Oke. ya, mungkin itu. Oke, jadi dari apa yang Ibu ceritakan ini banyak sekali hal-hal yang saya dapat ya Bu ya sebagai pengalaman saya secara pribadi. Jadi mulai dari musyawarah, tentu pengambilan keputusan itu harus berdasarkan musyawarah ya Bu ya. Kemudian menjalin komunikasi yang baik, baik itu dengan pimpinan yang ada di atas kita maupun orang-orang yang terlibat itu Bu ya. Oke, baik. Saya terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu. Saya amit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya buat Dini. Sama-sama. Sebelumnya Dini mau menyampaikan Bu, jadi ini terkait penugasan di pendidikan guru penggerak Bu ya. Jadi diminta untuk mewawancarai pimpinan sekolah asal dan sekolah di luar dari sekolah kita. Jadi di sini dipilih SMK Muhammadiyah 1 ya Bu ya. Jadi di sini saya mohon izin minta waktunya sebentar untuk mewawancarai. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Jadi ini terkait kasus dilema etika dan bujukan moral Bu ya yang sering kali dialami oleh pemimpin di sekolah. Nah, pertanyaan pertama Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral itu Bu? Itu etika gurunya atau etika siapa dulu? Etika Ibu sebagai pemimpin Bu, sebagai pemimpin sekolah. Ya, kalau etika pemimpin ya Dini ya, namanya pemimpin itu harus bisa mengayomi bawahan. Kadang-kadang bukan cuma guru yang diayomi, tetapi siswa. Jadi itu pemimpin itu adalah memang contoh, harus memberikan contoh yang terbaik kepada bawahan, kepada masyarakat, kepada halayak ramai. Seperti itu. Oke, jadi memikirkan dari sisi Ibu sebagai pimpinan, kemudian mungkin rekan guru juga dan siswa-siswa Bu ya. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan di sini. Jadi kalau yang kita lanjut ke pertanyaan kedua Bu ya, bagaimana Ibu sebagai pimpinan sekolah menjalankan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral itu tadi, apalagi untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan benar lawan benar seperti yang kita ceritakan tadi Bu ya. Nah, jadi apa pertimbangan-pertimbangan yang dijalankan Bu? Nah, kalau pertimbangan jadi namanya di sekolah ini kan banyak guru Bu ya. Guru ini kan ada yang masih bujang, ada yang masih gadis, ada yang bersuami, ada yang pokoknya sudah berkeluarga. Mungkin kadang-kadang kan ada hal-hal yang tidak enak didengar oleh murid. Oh, bapak itu pacaran sama si A, padahal si A ini sudah punya suami, kan seperti itu. Dan kadang-kadang kita hal-hal yang seperti itu kalau memang sudah terbukti itu harus kita proses, kita panggil. Itu biasanya kita panggil dulu, tahap panggilan pertama dulu, dinasehatin dulu. Sampai 3 kali putusan terakhir karena sudah merusak nama sekolah harus kita lapor ke yayasan. Terus seperti itu. Oke. Jadi ini terkait pertanyaan nomor 3 sebenarnya Bu ya. Jadi langkah-langkah yang diambil kalau mengaitkan dengan pertanyaan nomor 2 tadi berarti di sini yang pertama itu ada dilakukan pemanggilan. Mungkin di sini untuk mengklarifikasi Bu ya. Mengklarifikasi mengenai kasus yang terjadi Bu ya. Nah, di sini di pertanyaan ketiga Bu, apa prosedur ataupun langkah-langkah yang Ibu ambil apabila Ibu mengalami kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika itu tadi Bu? Jadi kalau yang seperti itu kita panggil gurunya, kemudian kita mengeluarkan surat, ada SP kita, SP 1 dulu, diingatkan, dinasehati. Kalau memang masih kita mau harus keluar SP 2 seperti itu. Oke. Jadi ada semacam peringatan ataupun teguran mungkin Bu ya. Teguran apabila mungkin kasus yang terkait itu mungkin sudah cukup berat kali Bu ya. Jangan sampai memalukan sekolah. Iya betul. Karena kita kan dunia pendidikan. Betul. Jadi ada pertimbangan dari sisi kemanusiaan ada, kemudian pertimbangan dari segi aturan mungkin yang harus dipatuhi di situ. Aturan ya. memang ada, terus kita juga tidak semata-mata harus segera mengeluarkan karena mereka juga kan periuknya ada di sini. Betul.
Jadi banyak pertimbangan Bu ya. Benar. Oke. Nah lanjut Bu. Jadi dari langkah-langkah ataupun prosedur yang dilakukan itu tadi, sebagaimana pengalaman yang sudah Ibu jalankan sebagai pimpinan sekolah Bu ya, hal apa yang dianggap efektif dalam menyelesaikan permasalahan ataupun mengambil kebijakan terkait dari dilema etika ataupun rujukan moral itu tadi? Kalau menurut saya ya Din, karena saya juga baru 1 tahun di sini, jadi kepala sekolah sudah pernah menghadapi kasus seperti itu. Saya pendekatan terlebih dahulu. Oke. Kita nasihat dulu, ada apa, kenapa seperti itu. Oke. Jadi ada pendekatan di sini Bu ya. Jadi tidak serta-merta langsung betul. SP1, SP2 tidak. Jadi komunikasi dan pendekatan Bu ya terlebih dahulu mengevaluasi apa yang sedang terjadi Bu ya. Nah jadi selama pengalaman Ibu sebagai pimpinan kira-kira ada tidak Bu tantangan dalam menghadapi kasus-kasus semacam ini Bu? Tantangan itu ada, dimanapun pasti ada, bukan hanya di sekolah, di masyarakat, dengan murid pun itu pasti ada tantangan. Tapi solusinya itu tadi, komunikasi yang baik dengan sesama. Solusinya komunikasi yang Iya. baik Bu ya, sehingga permasalahan itu cepat lambat dapat Nah, diselesaikan. Nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu, untuk menyelesaikan suatu permasalahan Ibu sepanjang pengalaman yang sudah Ibu jalankan, menyelesaikannya itu kira-kira Ibu ada jadwal tersendiri ataupun harus diselesaikan pada saat itulah, ataukah diselesaikan di kemudian hari sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Bu? Kita tergantung dari permasalahan. Kalau memang permasalahan itu menyangkut ke pribadi siswa, Betul. kita mau tidak mau harus pada saat itulah harus kita selesaikan. Jadi terkait permasalahan yang dihadapi gitu Bu ya. Tergantung konfliknya Oke. itu apa. Oke. Kemudian Bu, dari sini ada tidak Bu faktor-faktor yang Ibu rasakan mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan atau kebijakan, apalagi keputusan atau kebijakan itu misalkan harus diambil pada saat itulah? Itu ada Atau banyak faktornya. Kadang-kadang kita banyak yang harus kita pertimbangkan, kita pikirkan. Kadang setiap hari itu kadang-kadang ada laporan-laporan dari guru, bapak ini seperti ini, murid kita seperti ini. Itu sebenarnya banyak. Oke, jadi banyak hal Bu ya di Banyak. sini. Oke. Jadi dari sini sebenarnya dari percakapan kita ini banyak hal atau banyak pembelajaran yang saya dapat Bu ya. Tapi dari sini ada pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan sepanjang perjalanan Ibu sebagai pimpinan, walaupun di sini hanya baru 1 tahun Bu ya, baru 1 tahun menjalani, tapi di sekolah sebelumnya itu pasti pengalaman Ibu sudah sangat luar biasa. Nah di sini saya ingin tanyakan, ada tidak pembelajaran ataupun hal-hal yang dapat Ibu sampaikan untuk mengambil keputusan itu sendiri Bu? Kalau pembelajaran itu berdasarkan pengalaman ya. Iya. Karena saya juga belajar dari pimpinan yang terdahulu, orangnya memang benar-benar yang apa sih, kalau jadi pemimpin itu memang pemimpin yang disenangi. Harus seperti itu. Karena kalau kita terlalu otoriter, Betul. kita pasti tersingkir. Seperti itu. Jadi pembelajaran juga dari pemimpinan sebelumnya Bu ya. Dari Jadi pengalaman. jangan otoriter, kemudian mungkin mengambil keputusan itu harus berdasarkan musyawarah Bu ya. Ibu Benar, bilang tadi juga harus. komunikasi Bu ya, tidak serta-merta berdasarkan peraturan saja, tapi banyak hal yang dipertimbangkan di belakangnya itu tadi. Baik Bu, terima kasih. Banyak hal Percakapan yang luar memang biasa harus ini. dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Iya, oke baik Bu, terima Iya, kasih banyak ya terima Bu kasih ya atas sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.